Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, baik. Sebagai seorang manusia, pada dasarnya kan kita punya hati. Kita punya hati yang ya gitu, kadang-kadang ya sakit hati manusiawi wajar sih ya. Secara hukum manusia ya, fitrahnya ya kita wajar sakit hati. Cuman kita kan muslim. Kalau muslim itu ada perbedaan dengan manusia lainnya. Kalau manusia lainnya menyikapi hanya dengan hati saja, dengan emosi saja, dengan rasa saja, ya. Tapi kalau muslim ada yang namanya iman. Jadi disikapi dengan iman, nanti hasilnya bisa berubah, bisa berbeda. Ya, jadi gimana dong? Ya sekali lagi, kalau misalkan kita sakit hati, memang manusiawi, tapi kita adalah muslim. Ingat, kita muslim atau muslimah yang harus beda cara penyikapannya supaya nanti hasil rasanya pun beda. Oke, sekarang poinnya nih, poinnya. Bagaimana? Ya memang kadang kalau 100% menghilangkan, eee, agak sulit ya, karena memang kita punya hati, kita bukan robot. Tapi memang ada cara-cara, eee, yang bisa mengurangi rasa sakit hati ketika kita berbicara sesuatu terus dibalas dengan, jawaban yang buruk. Nah, itu ada cara untuk meminimalisir rasa sakit kita, sehingga kita lebih, oke deh, lebih santai gitu. Meskipun ada rasa sakit, kecewa ada, cuman nggak begitu gede, bahkan kadang-kadang kekecewaan yang sedikit itu bisa pelan-pelan hilang, gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Yaitu jangan yang pertama, nih kalau mau ngomong, mau nanya sama seseorang, mau ngomong, niatkan karena Allah, niat ibadah. Niatkan Allah yang memerintahkan kita untuk berkomunikasi, niatkan karena Allah memerintahkan kita untuk berinteraksi, ngobrol dengan cara baik, karena Allah, niatnya karena Allah, niatnya ingin dapat pahala. Nanti hasilnya mau dibalas dengan kebaikan, mau dengan keburukan, bodo amat. Karena kayak gini lah, niat kerja, cari nafkah, cari uang. Hasilnya urusan Allah, bukan urusan kita. Yang penting niat kita, cara kita sudah benar. Kita dapat pahala dari cara dan niat tersebut. Nah, kita dapat pahala dari cara ngobrol kita, menyampaikan kita. Adapun nanti hasilnya Allah berikan jawaban lewat orang itu baik buruk, itu urusan Allah. Jadi niatnya harus karena Allah ya, supaya dapat pahala ketika kita ngobrolnya. Gitu. Dalam hal apapun ya, dalam hal bisnis, dalam hal kehidupan sehari-hari, pertemanan, keluarga, niat karena Allah. Yang kedua, jangan pernah berharap. Jangan pernah berharap bahwa ucapan kita itu dibalas dengan kebaikan. Oleh dia ya, oleh manusia itu oleh. Tapi berharapnya sama Allah. Misalkan kita kan tadi niat karena Allah untuk ngomong sama sesama manusia, untuk ngobrol sesama manusia atau nanya lah. Niat karena Allah, niat ibadah. Kemudian setelah niat ibadah, niat ya Allah, saya tidak berharap kepada dia untuk agar dia menjawab dengan baik, tapi saya berharap kepada Engkau agar Engkau memberikan respon yang terbaik. Ingat, respon terbaik. Ya Allah, saya hanya berharap kepada Engkau. Wa ila rabbika farghab, kan kata Allah, hendaknya kepada Tuhanmu lah kita berharap, hanya kepada Allah. Ya Allah, saya berharap kepada Engkau agar memberikan jawaban yang terbaik. Engkau gerakan orang tersebut. Nah, terus kita mulailah bismillah, niat karena Allah, terus tidak berharap kepada dia, hanya berharap kepada Allah. Tiba-tiba pas kita ngomong, dibalasnya nggak baik sama dia. Oh, berarti ya udah, berarti itu yang terbaik daripada Allah. Itu jawaban dari Allah yang terbaik. Karena yang terbaik itu bisa kita sukai, bisa kita tidak sukai. Contohnya, ya Allah, saya minta ya jodoh terbaik. Ternyata diberilah ini. Ah, ini kurang enak ya Allah. Padahal itu yang terbaik bagi kita. Atau ini enak ya Allah. Makanya wa'asirhunna bil ma'ah. Ya. Wa'asa antakrahu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Bisa saja yang kita anggap buruk, yang kita anggap tidak baik, yang nggak enak, padahal ada kebaikan banyak di sana. Tuh. Wa'asa antakrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Bisa saja yang kita anggap buruk pada ada kebaikan untuk kita. Dan sebaliknya, bisa saja yang kita anggap baik ternyata buruk bagi kita. Misalkan gini, kita ngobrol sama dia, terus dia balas,
enak sama kita, baik sama kita. Bisa jadi justru itu keburukan bagi kita sendiri. Efeknya gitu, efeknya. Nah, makanya kadang sengaja Allah memberikan jawaban yang kadang membuat kita sakit untuk melatih kekuatan hati kita. Untuk melatih kita agar kita tidak berharap sama makhluk, tidak ingin dibalas oleh pujian di bahasa yang sopan, enggak. Ya kalau misalkan dia nanti membahas dengan bahasa yang baik sopan, alhamdulillah. Kalaupun enggak masalah, karena kita ngomong bukan karena ingin dibalas oleh kata-katanya sendiri, kita ikhlas ketika ngobrol gitu ya, paham ya. Jadi harapan itu penting, harapan hanya kepada Allah, bukan tidak boleh berharap, boleh berharap tapi hanya pada Allah. Ya Allah, harapan saya ingin dia agar engkau gerakan hatinya untuk menjawab dengan baik. Ternyata Allah gerakan, Allah kabulkan, dia menjawab dengan baik. Alhamdulillah, berarti ketika itu terjadi, itu atas kehendak Allah, berarti Allah ridho. Berarti ini yang terbaik bagi kita, Alhamdulillah. Begitu pula sebaliknya. Ketika kita ngobrol jawabannya ternyata dari dia itu buruk, nah berarti itu atas izin Allah juga. Berarti Allah meridhoi itu. Berarti yang terbaik bagi kita untuk melatih kebaikan. Ada hikmah yang besar di sana. Ya, dalam segala hal gitu. Baik itu menginginkan seseorang, jangan langsung nembak kepada orangnya. Cintailah aku. Jangan berharap pada dia. Minta kepada Allah, buatlah dia mencintaiku. Saya mohon jawaban yang terbaik. Ketika nanti dia menolak, berarti itu yang terbaik dari Allah. Terima, alhamdulillah. Ketika dia menerima pun itu yang terbaik dari Allah. Gitu ya. Jadi poinnya adalah semakin kamu berharap kepada makhluk, semakin sakit kecewa. Semakin sedikit kamu berharap pada makhluk, semakin sedikit kecewa. Semakin tidak ada sama sekali harapan pada makhluk, hanya kepada Allah, maka tidak ada sedikit pun rasa sakit yang akan kamu dapatkan. Gitu. Apakah Allah akan mengecewakan? Tidak mungkin. Tapi kadang-kadang kebijakan-kebijakan dari Allah tidak mengenakan. Tidak mengenakan itu bukan berarti buruk. Kayak disuntik tidak enak, tapi bukan berarti buruk. Obat pahit bukan berarti buruk. Pasti yang dari Allah semuanya itu baik-baik, walaupun casingnya, caranya kadang-kadang kita nggak suka. Ya, jadi ketika orang itu eh, membalas kita dengan kata-kata yang tidak baik, sebenarnya itu kebaikan bagi kita. Karena orang itu kadang-kadang kalau selalu dibaikin juga hatinya kan lemah. Perlu ditegasin. Kadang-kadang perlu hal-hal seperti itu untuk membuat hatinya itu lebih kuat, lebih siap menerima keadaan, lebih 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 sadar bahwa ini adalah hidup penuh dengan cobaan, lebih sadar bahwa hidup tidak selalu harus mulus, lebih sadar untuk dilatih untuk lebih sabar, lebih menerima kenyataan-kenyataan yang tidak jelas, lebih siap untuk menerima keadaan apapun yang terjadi. Itu kita sedang dilatih di sana oleh Allah. Itu ya, oke? Itu latih terus. Ketika mau ngomong sama orang, mau apa-apa, mau pinjam uang ke, mau minta bantuan ke, mau ngobrol biasa, mau apa, mau ngelamar kerja, mau ngelamar nikah, apapun itu, jangan pernah sedikit pun berharap pada langsung kepada dianya, kepada makhluknya, tapi kepada Allah. Nanti kita tunggu apa jawaban terbaik dari Allah. Jawaban terbaik itu bisa nanti sesuai dengan, bisa jadi kita diterima, bisa jadi ditolak, nggak apa-apa, dua-duanya baik. Kita bukan cari terima ditolak, dibaikin atau enggak, disopan enggak, bukan. Kita cari yang terbaik. Apabila memang kita dikasarin, jawabannya kita dikasarin adalah yang terbaik bagi kita, untuk melatih kita enggak masalah. Kayak Taruna, Kopassus. Ketika memang ditegasin, dikasarin untuk kebaikan Kopassus, enggak masalah. Toh tidak akan berlebihan eh, apa namanya? Kekasarannya kan sudah diatur, sudah disesuaikan dengan kemampuan manusia. Seperti Allah la yukallifullahu nafsan illa usaha. Ketika Allah mentegasi kita, memberikan musibah, sakit kepada kita, memberikan rasa sakit, hidup kepada kita, pasti ada takaran kemampuan kita. Nggak mungkin Allah bablas memberikan yang lebih dari kekuatan kita, nggak mungkin. Sudah ditakar la yukallifullahu nafsan illa usaha. Gitu ya. Nah, itu. Kemudian sadari bahwa ini ya, setelah nanti latih, terus latih kalau ada apa-apa, niat sampai siap dengan jawaban terburuk apapun sudah siap gitu. Jadi jangan selalu berharap pasti baik nih, pas jangan. Maksudnya di sini tuh kita mah siap aja menerima keadaan apapun, toh namanya juga hidup. Ketika usaha siap gagal, siap maju, siap ditolak, siap diterima, itulah harus siap. Latih itu latih. Ketika ada momen seperti itu tuh jangan jawab, aduh kok gitu ya, enggak, ini sarana untuk latihan. Alhamdulillah ada sarana untuk latihan nih. Aduh caci lagi, kita disakiti lagi, kita dibalas dengan keburukan lagi, kebaikan kita dibalas keburukan, ya. Sapaan baik kita dibalas dengan
Cemburutan nggak masalah, alhamdulillah ini ajang latihan nih, kapan lagi bisa latihan gitu, ya itu. Kemudian setelah dilatih-latih terus, ingat, ingat ada yang namanya eh, ada yang namanya kemampuan internal dan kemampuan eksternal. Hal internal dalam diri kita yang Allah berikan kita kemampuan untuk kita usaha. Apa yang kita bisa lakukan, lakukan. Ya, misalkan ketika tadi niat karena Allah, terus juga berharap kepada Allah, terus berusaha berikhtiar berkata yang baik kepada mereka. Itu kan kemampuan kita, Allah berikan kemampuan kita untuk berkata baik kan. Adapun jawabannya nanti mulut mereka itu di luar kemampuan kita. Kita berbicara yang baik dalam kemampuan kita kan, Allah izinkan. Ya Bu, gimana kabarnya? Itu kan kita diberi kemampuan. Kita mampu untuk itu, lakukan. Lakukan. Tapi kalau membuat mulut orang menjawab, iya Pak, kabarnya saya baik, itu nggak mungkin, nggak bisa, di luar kemampuan kita. Makanya nggak bisa, mulut orang nggak bisa kita kontrol. Dia bisa jadi begitu, bisa jadi, wah, nanya kabar, baik-baik, kabar saya baik kok. Bisa jadi begitu. Berarti untuk jawaban-jawaban dari mulut-mulut orang, jangan kita anggap itu di dalam kemampuan kita. Jangan. Itu di luar kemampuan kita. Kalau mulut kita kan bisa kita atur. Mulut mereka nggak bisa kita atur. Kalamunas la yantahi, ucapan manusia nggak akan ada habisnya. Ya, maka daripada itu, apa yang kita bisa lakukan, lakukan dengan maksimal. Dan apa yang tidak bisa kita lakukan, pasrahkan kepada Allah. Mulutnya itu urusan dia dengan Allah, bukan urusan kita. Kita kan kadang-kadang sering sakit-sakit, sering kecewa gara-gara berharap. Kenapa sih kamu bicara begitu? Kenapa sih kamu menyakiti perasaanku? Kenapa sih kamu mulutnya kasar? Karena kita berharap sama dia, mempertanyakan itu kepada dia. Padahal itu sudah Allah setting untuk melatih kita. Dan itu di luar kemampuan kita. Capek. Segala sesuatu yang di luar kemampuan kita, terus kita intervensi, terus kita masuk ke sana. Jangan, kita keluar dari sesuatu yang kita tidak mampu, kita masuk, kita fokus kepada sesuatu yang kita mampu. Yaitu apa? Berkata baik, berusaha ikhtiar baik karena Allah kepada dia. Adapun dia berkata buruk atau baik, itu urusan dia, kita nggak bisa ngatur kan. Makanya bodo amat. Gitu. Paham ya? Jadi kita harus pandai memilah-milah apa ranah kemampuan kita, apa ranah di luar kemampuan kita. Jangan semuanya kita anggap ini semua ranah kemampuan saya nih. Saya harus membuat dia itu baik kepada saya. Saya harus membuat dia suka sama saya. Saya harus membuat dia jatuh cinta kepada saya. Itu nggak bisa itu. Stres nanti. Pokoknya harus begini, harus usahanya harus maju, harus, aduh nggak bisa. Harus siap menerima konsekuensi terburuk sekalipun, kita harus siap melatih. Jadi perasaan nanti kecewa itu akan sangat minimalis. Bahkan kalau terus-terusan dilatih, bahkan tidak ada. Saking terbiasanya juga nanti tidak ada. Benar-benar nggak sakit hati. Contohnya, saya ngalami ini pengalaman. Ketika pertama kali saya nggak mengenal konsep ini ya, konsep niat karena Allah, terus konsep tidak berharap kepada manusia, hanya berharap Allah, dan konsep untuk memilah-milah apa faktor internal, apa faktor eksternal, apa yang kita bisa lakukan dan apa yang tidak bisa kita lakukan, dan kemudian konsep siap menerima keadaan apapun, yang terbaik, yang terburuk menurut kita, yang enak, yang tidak, kita siap latih itu. Nah, ketika saya mengalami ini, itu luar biasa. Dulu sebelum saya mengalami itu, menggunakan pola itu, sering sakit hati, sering kecewa, sakit hati. Kenapa sih kamu gitu, kan saya sudah baik sama kamu. Kenapa sih kamu gak ngerti, gak peka orang lain. Kenapa sih dia begitu. Terus kita sakit hati, karena kita berharap dia itu baik sama kita. 100%. Inginnya enak-enak terus, inginnya jalannya datar, lurus. Padahal kan namanya hidup ada belok. Saya lupa kesana dulu. Itu sering babak belur tuh hati saya. Karena gitu, karena berharapnya itu yang enak-enak terus, yang ada di pikiran tuh ini. Padahal kan realistis aja, ini hidup loh, ini darul fitnah, ini ujian, ini bukan surga. Waktu itu kan saya gitu, nyalahinnya orang lain aja, yang disalahkan orang lain aja, yang saya pikir orang lain salah, ini kenapa sih orang lain tuh egois, kenapa orang sini gini. Aduh, ternyata itu racun bagi diri saya.
kecewa dan kecewa, tidak sesuai selalu. Memang ada yang sesuai dengan keinginan saya ada, tapi ternyata sedikit. Walaupun bahagianya sementara, fana. Nah, ketika mengenal konsep ini, saya coba latih, saya coba amalkan, ikhlas karena Allah. Ingat, karena wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun, kita diciptakan untuk ibadah. Salah satunya apapun aktivitas kita, termasuk ngobrol sama orang, termasuk minta termasuk mau ngelamar kerja, mau ngelamar apapun, mau buka usaha, termasuk mau ngelamar orang pun, niatnya karena Allah. Niat. Kalau niat kan berarti kita udah siap dengan keputusan Sang Pencipta. Kemudian setelah niat tadi, tidak siap-siap, tidak pernah berharap ke makhluk hasilnya. Enggak, kepada Allah. Dan siap menerima keputusan terbaik menurut Allah, walaupun rasanya nanti atau casingnya nanti baik atau buruk menurut kita. Dan sebagainya ya. Nah, setelah menggunakan cara itu, ketika ada orang yang mencaci, memaki, yang berkata buruk, yang kebaikan saya dibalas dengan keburukan, itu mulai pertama-tama, kok gitu? Oh iya. Asal gitu. Ih kok gitu sih? Iya kan saya lagi latihan nih. Oke. Oke, saya siap ya Allah, saya sedang latihan untuk tidak berharap sama dia. Bodoh amat lah dia. Terus ingat, ada kebaikan yang kita dapatkan ketika dia berburuk buruk pada kita. Kita dapat pahala banyak dari keburukan dia kalau kita sabar. Oh iya ya. Berbaik sangka terus kepada Allah. Ya, dengan takdir-takdir Allah. Walaupun yang realitanya yang nggak enak, tapi berbaik sangka kepada Allah. Gitu. Ya. Nah, apa namanya? Itu mulai itu. Meskipun awal-awalnya ada rasa sakit, tapi dilatih. Yang tadinya 100% sakit mulai berkurang jadi 80, 70, jadi 50 asalnya. 50 des. Ketika ada orang yang saya senyum, dia nggak balas senyum. Asalnya memang, ih kok gitu ya dia balasnya. Tapi astagfirullahaladzim, kan ini wajar, ini ujian. Baik, berbaik sangka aja, mungkin dia lagi ada masalah. Oke. Oke, nggak apa-apa. Lagian kan saya senyum karena Allah. Kenapa harus minta dibalas senyuman sama dia? Saya ngobrol sendiri dengan diri saya. Akhirnya mulai tenang. Lama. Alhamdulillah aman. Ketika saya senyum, nggak disenyumin, ya bodo amat. Ketika saya berkata baik, terus saya dijawab dengan buruk, ya bodo amat. Karena udah terbiasa. Udah tahu, oh gini konsepnya. Gitu. Ya, paham ya? Ketika saya memberi, terus saya tidak diberi oleh dia, ya bodo amat. Ketika saya memberikan kebaikan, terus dia tidak berkata terima kasih pun, bodo amat. Saya hanya ingin dibalas oleh Allah, bukan sama dia. Saya ingin diberi terima kasih, diberi pahala oleh Allah, bukan sama makhluk. Makhluk nggak punya apa-apa, makhluk lemah, makhluk miskin. Orang kaya sekaya apapun, hakikatnya mereka miskin karena kekayaan itu milik Allah. Kita tidak akan bisa meminta kekayaan kepada mereka kalau tidak ada izin dari Allah, karena itu milik Allah. Makanya saya nggak mau berharap pada orang sekaya apapun. Secantik apapun, setinggi apapun derajat, tidak, mereka itu miskin, mereka itu telanjang, Allah yang ngasih pakaian pada mereka. Mereka itu bodoh, Allah yang ngasih kecerdasan pada mereka. Jadi jangan jadikan manusia itu sesuatu yang hebat, besar di hati kita, nggak ada. Ma fi qalbi ghairullah, tidak ada dalam hati kita kecuali Allah. Maka kita akan tenang. Itu dilatih tuh ya, itu insya Allah lama-lama kita akan menjadi pribadi yang tangguh ya. Yes, penutupan untuk jawaban ini, orang yang paling bahagia adalah orang yang siap dan rela menerima takdir apapun dari Tuhannya. Baik itu menurut dia enak atau enggak, dia siap. Karena yakin di balik baik enak itu adalah jawaban terbaik dari Tuhannya, dari Allah. Makanya orang yang paling bahagia adalah orang yang siap dan rela menerima takdir apapun. Diberi peran apapun, siap ya Allah. Kamu saya beri peran ditolak ya, siap. Karena kan kita panggung sandiwara dunia ini. Ini hanya episode demi episode yang akan nanti ada ujungnya gitu. Ada kiamat, ada kematian. Diberi peran orang kaya, alhamdulillah siap. Diberi peran orang miskin, siap. Diberi orang yang terzolimi, siap. Peran, yang penting dapat gaji, dapat honor nanti oleh sutradara, itu Allah. Peran apapun terima aja. Tokoh sementara. Peran jadi orang miskin sementara. Peran jadi orang kaya sementara. Peran jadi orang apapun, jadi bos, jadi karyawan sementara. Peran ditolak sementara. Peran cuman peran punya bohong-bohongan. Semakin kita bagus memerankan kita rio, kita suka, dapat gaji nanti. Gitu, dapat gaji, pahala, masuk surga, dapat ridho Allah. Ya, terima aja perannya apapun juga, ridho terima. Itu orang yang paling bahagia. Kemudian juga orang yang paling bahagia dan paling lapang hatinya, yang paling nyaman hatinya adalah orang yang paling tidak berharap sedikit pun pada makhluk. Tidak bersedikit pun tidak. Hanya kepada Allah dia berharap. Wa illa rabbika farghab. Ada orang bilang gini,
Oh, jangan terlalu berharap sama makhluk. Seolah-olah bener kan? Jangan terlalu berharap. Berarti masih ada harapan dong. Salah. Sedikit pun tidak boleh ada. Dia makhluk, dia nggak bisa apa-apa. Saya bilang tadi, makhluk itu bahkan jin, siapapun tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Sepeser pun dia tidak bisa memberikan kepada kita. Karena sepeser itu milik Allah. Sedikit pun dia tidak bisa memberikan keselamatan, jaminan keselamatan bagi kita. Karena keselamatan hanya milik Allah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tauhidkan semuanya hanya untuk Allah. Termasuk harapan kita tauhidkan hanya untuk Allah. Ya, gitu wallahu alam bisawab.